Coba kita lihat disebabkan oleh ya, jadi penyebabnya adalah Plasmodium. Ya, jadi bagaimana distribusi geografiknya? Ini di Indonesia penyakit malaria ditemukan tersebar di seluruh kepulauan terutama di kawasan timur Indonesia. Ya, jadi ini pernah menjadi masalah kesehatan masyarakat yang sangat serius ya, terutama di kawasan timur Indonesia, termasuk Kalimantan. Ya, kalau di Kalimantan ini udah endemik ya ini penyakit ini ya. Jadi selama masih habitatnya ini ya selalu ada lah ini ya, cuma bisa dikendalikan sehingga tidak menjadi wabah gitu ya. Ya, jadi ini nggak usah kita lihat penderitanya di sana. Di sini ya, jadi sedikit tentang Plasmodium ini. Ini penyakit khas ya, mudah dikenal. Kenapa? Karena ini gejalanya. Ya, biasanya orang kena malaria itu mudah kita deteksi ya, walaupun belum periksa darah, tapi harus periksa darah ya untuk positifnya, karena tidak hampir beberapa penyakit itu juga gejalanya adalah demam ya. Demam karena demam ini kan adalah suatu respon tubuh ya, antibodi kita untuk melawan antigen yang masuk ya ke dalam tubuh kita. Ya, jadi kenapa tadi jadi demam yang naik turun? Ya, khas banget ini kalau malaria itu demamnya itu tinggi, terus nanti dikasih penurun demam itu ya cepat aja turun gitu ya, tapi nanti demam lagi ya, dan punya waktu tertentu gitu ya, dan teratur disertai menggigil. Demam tertiana ini demam berulang 3 hari sekali ya, jadi ya nanti Pak penderita malaria seperti itu, nanti demam ya, kalau sudah tidak demam ya biasa bisa beraktivitas, nanti kumat lagi setelah beberapa hari gitu ya. Dan Quartana demam berulang 4 hari. Ada lagi malaria tropicana ya, bukan tropicana slim ya. Tropika. Ya, jadi adanya kelainan pada limpa, jadi mudah dengan pemeriksaan laboratorium dilihat adanya kelainan pada limpa berupa splenomegali. Limpa membesar gitu ya dan menjadi keras. Kalau dulu itu disebut dengan demam pura. Ya, jadi malaria sendiri itu berasal dari kata mal yang artinya buruk, area itu kan udara. Mempunyai 2 host ya, yaitu manusia dan nyamuk Anopheles gitu ya. Spesies penting Plasmodium itu ada falciparum. Ya, jadi malarianya itu disebut tertiana, maligna, penyebab malaria malaria otak ya, dengan kematian ini ya. Kemudian ada Vivax ya, jadi ini memang spesies yang penting ini yang falciparum ini penyebab malaria tropika ya. Ya, ini memang nanti kita bisa lihat khas ya. Jadi ini serangannya berat gitu ya, panas gitu, tinggi, panas dingin gitu. Tapi begitu didiagnosa tepat, artinya diketahui bahwa itu memang positif malaria, biasanya diberi obat-obatan malaria. Apa ya? Ada obat itu yang terakhir apa saya kok lupa ya namanya. Itu kalau sudah sembuh ya sembuh gitu ya. Jadi tidak plasmodiumnya itu tidak muncul gitu ya. Tidak bersembunyi di dalam organ-organ tubuh kita.
beda dengan Plasmodium yang lain ya. Jadi memang serangannya agak berat, tetapi kalau sudah selesai gitu ya. Ya jadi tidak berulang-berulang seperti yang ini, yang lainnya. Ada Plasmodium vivax ya, malaria tertiana. Benigna, kalau ini tadi tertiana maligna, kalau ini tertiana benigna. Penyebab malaria tertiana yang ringan, gitu ya. Ini Vivox ini ringan, tetapi ya ringannya ringan malaria ya, namanya juga demam itu, aduh, enggak enak ya. Kita ibu kemarin minggu yang lalu itu demam cuma berapa malam gitu ya. Aduh, ya namanya sakit Nanda ya, nggak ada enaknya tuh. Ya jadi kalau Vivox ini mucil. Memang serangannya tidak terlalu parah, tetapi kenapa mucil? Plasmodium vivax ini bisa bersembunyi di hati. Bayangin, bisa bersembunyi di hati dan juga di kapiler darah, gitu ya. Jadi masalahnya pernah di rumah tuh suami dengan anak saya tuh pernah kena yang vivax ini. Ya, jadi itu sampai lama itu ya baru tuntas gitu ya, bertahun-tahun gitu. Suka kambuh itu ternyata diobatin, ada sih obat yang paling ini tuh, tapi ternyata diobatinya pakai tetrasiklin, alhamdulillah gitu ya. Jadi ternyata memang bukan obat, itu penyembuh ya, itu ikhtiar amal saleh kita untuk ikhtiar, tapi yang menentukan menyembuhkan itu juga adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ternyata alhamdulillah qadarullahnya itu dengan tetrasiklin malah bisa tuntas gitu ya, dengan obat Maltron. Obat malaria itu Maltron itu mahal sekali ya, tetapi ya ternyata ya memang sembuh, tapi nanti balik lagi gitu ya. Padahal itu ada dokter spesialis dalam itu, siapa namanya itu yang memberi meresep Maltron itu sudah paling bagus lah pada saat itu ya, Maltron itu. Ternyata ya kambuh-kambuh lagi, ternyata diobatin dari puskesmas aja dengan tetrasiklin, itu alhamdulillah. Kenapa? Ternyata tetrasiklin itu bisa nembus ke ujung-ujung kapiler darah kita, gitu ya. Nah, Vivox-nya sembunyi di situ, juga di hati. Nah, jadi kenapa? Sehingga bisa antibiotiknya itu bisa nembus ke sana-sana sehingga bisa membunuh Vivox itu ya. Kemudian yang bersembunyi di hati ini tambah susah, bisa bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun ya bisa bersembunyi di dalam hati. Sehingga orang penderita malaria itu biasanya kambuhnya itu kalau biasanya kondisi tubuh yang tidak mungkin terlalu capek ya, atau pada saat kondisi tubuh drop gitu, antibodinya lemah, muncul tuh biasanya ya. Nah, kenapa yang Vivox ini bisa sembunyi di dalam hati? Karena bisa sembunyi di situ sehingga hati itu kan merupakan organ metabolisme terbesar ya dalam tubuh kita, dan di hati itulah terdapatnya enzim banyak H2O2 kan, enzim katalase ya banyak di hati, sehingga bisa sehingga tidak sulit diobatin kalau sudah sembunyi di hati, di hati netral gitu ya, penawar racun kan. Jadi kalau diobatin sampai di hati kan dinetralisir oleh hati, ya nggak sampai ke Vivox-nya gitu ya, sehingga dia sembunyi aja di situ. Nanti suatu saat kalau keadaan tubuh menjadi sudah lemah, memungkinkan dia beraksi ya, dia kembali melakukan aktivitasnya ya, sehingga aktif kembali dan orang mengalami kekambuhan malaria gitu ya. Itu untuk Vivox ya. Kemudian Plasmodium malariae penyebab malaria Quartana.
Itu tadi ya. Kemudian ada Plasmodium ovale, malaria tertiana ovale. Jarang ya dijumpai nih. Sering didapatkan pada satu pasien itu, dan ternyata pada pasien itu bisa menyerang 2 jenis Plasmodium, disebut dengan mixed infection ya. Mixed infection ya, jadi di mix, bukan hanya jus yang di mix ya. Ini ternyata Plasmodium juga bisa mix gitu ya. Itu ya Nanda ya, jadi ini kita bisa lihat ya, jadi ini bukan kita enggak praktikum, sebenarnya bisa sih ya, tapi agak sulit Nanda. Ini orang kerjaan laboratorium ini. Plasmodium falciparum ini gametositnya ya. Ya seperti ini ya, jadi gamet-gametnya seperti itu ya. Gimana pencegahannya? Ya tentunya pembersihan tempat perlindungan nyamuk ya. Kemudian perlindungan perorangan terhadap nyamuk ya, bisa pakai kasa, kelambu, obat nyamuk ya. Ada kebiasaan orang Bugis itu ya yang bagus sebenarnya, tapi sudah jarang ya. Sekarang kan kita tidurnya di kamar ya, sudah tidak pakai kelambu lagi. Mestinya padahal bukan berarti di kamar itu terbebas dari nyamuk ya, kan bisa saja masuk ya. Atau nyamuknya sudah ada di dalam kamar ya sewaktu kita masuk ya, sehingga ditutup ya masih ada di dalam. Dan kita tidak tahu persis apakah nyamuk yang masuk ke dalam kamar itu steril ya dari agen penyakit. Ini tadi pemakaian kelambu. Kalau di Sulawesi, ini orang Sulawesi masih ada ya, seperti orang tua saya ya. Di sini kan ada di sini, itu yang tidur masih pakai kelambu. Ya, jadi walaupun udah di kamar gitu ya, tetap pakai kelambu. Ya, ini sebenarnya sih bagus ya, preventif yang bagus, tidak perlu pakai obat-obat nyamuk ya, semprot-semprot itu bukan bahan kimia ya. Kita nyemprot itu kita tahu sebenarnya, tapi kalau di saya sih sekali-sekali bisa ya. Kalau saya lihat populasinya itu sudah memang banyak gitu ya, kadang-kadang saya nyemprot itu ya. Tapi sebenarnya tidak bagus ya, karena hasil semprotan ya itu kan tidak langsung hilang ya, tidak langsung, memang dia berdifusi kan, tapi tidak langsung hilang ke udara, tetapi dia kan bisa lengket tuh ya di tempat-tempat, di di kasur, di bantal-bantal dan lain-lain sebagainya. Itu kalau keseringan ya bahaya ya, tapi kalau sekali-sekali ya mungkin bisa ditoleransi lah. Iya. Seperti itu Nanda ya, pengobatan dengan obat supresi bagi orang yang kontak, pengobatan adekuat penderita dan pembawa parasit. Bagaimana pengendaliannya? Itu pemutusan kontak antara nyamuk Anopheles dan manusia dalam jangka waktu yang cukup untuk mencegah penularan, dengan menghilangkan semua kasus aktif melalui pengobatan dan penyembuhan spontan. Ya, jadi pengendaliannya seperti ini. Sementara yang sudah sakit diobatin, ya, tetapi bagaimana caranya supaya nyamuk tidak kontak dengan manusia penderita. Ya, karena kalau dia kontak kan dia akan menghirup, mengisap sporozoid ya yang ada di dalam darah manusia, kemudian berkembang sesuai dengan siklusnya di dalam tubuh nyamuk. Jadi bisa tidak terputus ininya ya pengendaliannya kalau kontak antara nyamuk dengan penderitanya. Ya, jadi ini caranya. Penularannya waktu antara nyamuk mengisap darah yang mengandung gametosit sampai mengandung sporozoid. Sporozoid ya bentuk efek infektifnya dalam kelenjar ludahnya atau masa inkubasi infektif ya. Dua cara penularan secara alamiah bisa melalui vektor ya. Itu terjadi bila
sporozoid dimasukkan ke dalam badan manusia melalui gigitan nyamuk, gitu ya. Nah, jadi ini seperti ini ya. Jadi penularan non alamiah bisa terjadi, Indus ya. Terjadi bila stadium aseksual dalam erosi secara tidak sengaja masuk dalam badan manusia dengan cara ini Nanda ya. Jadi bisa bawaan. Jadi penularan lewat plasenta terjadi pada bayi yang baru dilahirkan karena ibunya menderita malaria. Ya, mungkin jadi malaria ibunya karier. Ya mungkin pada saat mengandung ya tidak kamu malarianya, tapi sesungguhnya dia punya dia karier, dia pengandung plasmodium. Ya, bisa sembunyi dalam hati tadi ya. Gitu. Sehingga menularkan ke bayinya gitu ya. Kemudian kedua, secara mekanik terjadi melalui transfusi darah atau jarum suntik yang tidak steril. Bisa juga secara oral. Ini terjadi pada burung, ayam, monyet dan lain-lain ya. Seperti ini Plasmodium vivax ya, perkembangan sporozoitnya. Ini skison dari Plasmodium vivax. Ya, jadi gejala klinisnya seperti apa? Ini serangan demam paroxysm. Ya, gejala penyakit yang timbul berhubungan dengan masa inkubasi yang terjadi pada parasit. Misalnya inkubasi intrinsik, yaitu waktu antara sporozoid masuk dalam badan hospes sampai timbulnya gejala demam ya. Berlangsung bisa 8-37 hari. Tergantung spesiesnya, lumayan lama inkubasinya ya. Beratnya infeksi dan pada pengobatan sebelumnya atau pada derajat resistensi hospes. Serta tergantung dari cara masuknya parasit dalam tubuh hospes. Jadi biasanya orang kalau dari hutan, itu kan ya dari hutan itu beberapa hari gitu ya, dari hutan itu baru timbul gejala. Ya karena memang inkubasinya cukup panjang gitu ya. Ya ini ya, apa namanya siklus hidupnya. Ini di sebelah sini masa di dalam tubuh nyamuknya, yang di sini tubuh di dalam hati manusia ya. Yang ini ada terjemahannya ini ya, ini nih. Jadi ya tinggal dipelajari saja nih. Ya, ini ada siklus eritrositnya di sini ya. Ini siklus porogoniknya di dalam tubuh nyamuk. Ya, jadi ini dalam darah manusia ya. Nanti silakan dipelajari. Ya, memang ini harus dari mulai di mana? Mulai dari gametosit gitu ya. Ini kemudian berkembang menjadi mikrogametosit, berubah menjadi ookinet, berubah bentuk menjadi ookista, nah, baru ookistanya ini pecah, maka keluarlah terjadilah pelepasan sporozoid ya. Kemudian sporozoid nyamuk mengambil makan darah ini, maka sporozoidnya keluar kan ya, kemudian masuk ke tubuh manusia. Jadi ya terus bersiklus seperti itu ya, kemudian kembali lagi seperti ini ya, kalau ininya tidak bisa dikendalikan ya. Dan di sini ada penderitanya. Kalau tidak ada penderitanya nggak masalah, karena kan tidak mengandung ini tadi tidak ada sporozoid ya dan gametosit. Kalau tidak ada orang sakit ya, kalau nyamuknya menghisap darah orang sehat kan tidak ada masalah, kan tidak berisi gametosit gitu ya. Persoalannya kalau berisi gametosit, maka dia bisa berkembang sesuai siklusnya di dalam tubuh nyamuk. Kemudian yang muter lagi seperti itu ya. Kemudian bisa menginfeksi orang yang kalau dia ini nyamuknya sudah berisi sporozoidnya ini masuk ke dalam tubuh nyamuk orang sehat, ya maka berkembanglah seperti ini. Gitu ya. Tapi kalau di dalam tubuh nyamuk tidak ada gametosit, ya nggak masalah. Gitu. Ya. Ya.
Bagaimana diagnosa laboratoriumnya? Itu dengan cara tentunya menemukan parasit malaria dalam sediaan darah. Ya, jadi ini biasanya kita periksakan ke analis ya, periksa di laboratorium. Ini penulisan hasil pemeriksaannya udah nggak perlu nih ya. Metode-metodenya, pengobatannya ini ya, misalnya ini ranahnya dokter ya. Nih, nama obat kina ya, ini kina itu dari dulu ya. Ya, kloroquin ini yang ini, tapi sudah apa namanya, sudah resisten ya ini. Kemudian ada ini macam-macam. Nah, ini ada tetrasiklin ini. Ini maltron tidak masuk di sini ya. Maltron ini memang terakhir saya tidak tahu kalau sekarang ya. Waktu itu maltron yang paling bagus katanya ya, tapi ternyata dengan izin Allah ininya dengan tetrasiklin gitu ya. Seperti itu Nanda. Ya, jadi ya biasanya juga menggunakan kloroquin gitu ya. Banyak sih tablet-tablet malaria yang dijual bebas, tetapi kita nggak boleh menduga-duga ya. Harus dipastikan hasil laboratoriumnya memang positif malaria supaya pengobatannya juga bisa tepat gitu Nanda ya. Ya, jadi sangat pentingnya hasil diagnosa itu untuk pengobatan yang tepat ya, sehingga tidak menduga-duga gitu ya, atau dokternya tidak menduga-duga. Ini ya. Kalau sekedar menurunkan demam ya kan banyak penurun demam paracetamol gitu ya. Ya, tetapi untuk membunuh agennya itu kan perlu bahan kimia tertentu gitu ya. Seperti itu Randa ya. Jadi ini tujuan pemeriksaan menemukan dan mengidentifikasi spesies parasit penyebab malaria ya, atau plasmodium dalam sediaan mikroskopis darah. Prinsip pemeriksaannya itu plasmodium yang terdapat dalam darah pada sediaan mikroskopis darah yang diwarnai, ini caranya di laboratoriumnya. Ini sebenarnya bisa sih kita lakukan ya, kalau mau ya, tapi harus ngambil darah penderita malarianya. Gitu. Ya, ini sih cara-cara itunya ya, tapi enggak usah kita ini. Ya, ya. Ya itu tambahan dari Ibu, salah satu spesies dari kelas protozoa yang kita bahas yang bersifat parasit dan sampai saat ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Ya. Itu Nanda yang bisa saya tambahkan. Saya stop share ya. Halo. Baik Ibu. Oke sayang ya. Saya stop share ya. Silakan. Saya persilahkan untuk mempresentasikan ininya Nanda. Silakan. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat pagi kepada dosen tercinta kita, Ibu Dr. Anda Haji Siti Badrah MKes. Dan selamat pagi juga untuk teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Baik. Nanda, maaf, ini ada ini hibrid ya? Ini ada yang offline ya? Tidak ada Ibu. Gimana? Tidak semua. Oh, ini enggak ada kelas yang offline ya? Tidak ada Ibu, online semua. Oh, jadi enggak ada yang masuk di kelas ya? Iya Ibu. Astagfirullah. Tidak dimarahi akademik kah? Ini kan jadwalnya ya? Ini jadwalnya offline ya? Iya Ibu, saya tidak bisa turun. Seharusnya turun. Oh, ya sudah Nanda, nggak apa-apa lah kan masih memang kalau
kondisi ini ya. Terutama ibu ini yang saya kok bukan nggak mau sih, Nanda, saya suka. Offline tuh suka, cuma ya ibu masih jaga nih, nah. Apa itu, kalau masuk kelas kok kayaknya saya masih ini ya. Nggak apa-apa, Nanda, nggak apa-apa. Ya, lanjut. Baik teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini saya dan rekan-rekan kelompok 5 akan membahas tentang patologi yang mudah-mudahan bisa menambahkan wawasan teman-teman semua. Sebelum presentasi, kita perkenalan terlebih dahulu. Untuk teman-teman kelompok 5 bisa on cam dan raise hand ya teman-teman. Baik, dari kelompok 5 ini ada Adisa Zafira. Bentar, Nanda ya, pelan-pelan ya. Bentar. Oke. Adisa. Ya, silakan. Lanjut aja. Ada Anissa Oleh Hasmi, saya sendiri. Dan ada teman kita yang paling ganteng nih, Andi Zakir Kasadi. Mana Andi Zakir nih? Coba, bisa enggak ditampakkan wajahnya? Sudah, Ibu. Mana orangnya? Bentar. Selanjutnya ada Imelda Suci Lestari. Dan ada Sri Sinta Awalinda. Ya. Oke. Nah, pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai patologi. Nah, dalamnya itu ada infeksi dan peradangan. Selanjutnya. Pengertian patologi. Patologi adalah suatu dasar ilmu kedokteran dan memiliki peranan yang sangat fundamental. Seringkali, diagnosis pasti suatu penyakit ini ditegakkan dengan patologi atau histopatologi. Istilah patologi ini berasal dari bahasa Yunani, pathos yang artinya emosi, dan ologi yang artinya ilmu. Patologi secara dalam arti yang luas itu adalah bagian dari ilmu kedokteran yang mengamati sebab dan akibat dari terjadinya penyakit atau kelainan pada tubuh. Patologi merupakan ilmu yang mempelajari penyakit yang meliputi pengetahuan dan pemahaman dari perubahan fungsi, struktur pada penyakit, dan subjek yang selalu mengalami perubahan, penyempurnaan, dan perluasan dalam memahami pengetahuan tentang penyakit. Nah, di patologi ini, selain istilah patologi ini, ada juga dikenal dengan istilah patofisiologi, yaitu bagian dari ilmu patologi yang mempelajari gangguan fungsi yang terjadi pada organisme yang sakit, yaitu meliputi asal penyakit, permulaan dan perjalanan penyakit, serta akibat yang ditimbulkannya. Next. Sejarah patologi. Nah, ilmu patologi ini mengalami kemajuan yang pesat dengan digunakannya mikroskop cahaya untuk mempelajari jaringan yang sakit pada sekitar tahun 1800. Dengan mikroskop ini dapat memperlihatkan adanya mikroorganisme di sekitar manusia, di mana hal ini memberi kontribusi yang besar terhadap asumsi sebelumnya sehingga menyangkal teori penyakit yang timbul secara spontan, melainkan beberapa disebabkan oleh mikroorganisme patologis berupa bakteri, parasit, dan jamur. Selanjutnya, pada tahun 1821 sampai 1902, Rudolf Virchow ini, maaf Imelda, ke slide sebelumnya. Ya. Seorang ahli patologi Jerman mengungkapkan bahwa sel merupakan unsur terkecil yang membentuk tubuh manusia. Virchow juga mempelajari perubahan-perubahan morfologi mikroskopis sel-sel pada jaringan yang sakit dan dikaitkan dengan keadaan klinik penderita. Karenanya, era mikroskopis cahaya ini juga dikenal dengan sebutan era patologi seluler. Perkembangan teknologi mikroskop ini berkembang lagi dengan ditemukannya
mikroskop elektron, di mana dengan alat ini tidak hanya bisa melihat sel sebagai bagian terkecil, namun alat ini juga bisa melihat sampai tingkatan molekuler yang dapat menjelaskan proses-proses secara terperinci dari fenomena perubahan molekul penyusun massa tubuh secara morfologi. Ya, Nah, stop dulu sebentar Nanda ya. Stop, mumpung ingat ini. Ya, jadi sekarang kan sudah memang era patologi molekuler ya, mikroskopnya sudah elektron. Bahkan sekarang ini ada beberapa bulan yang lalu kalau tidak salah, itu Brain itu yang melakukan webinar ini dengan ini internasional ininya ya, webinarnya itu memperkenalkan tentang penemuan mikroskop yang baru. Jadi sekarang itu udah bisa melihat penyebab penyakit itu di dalam organ. Nah, bayangkan. Ya, jadi misalnya plasmodium ada di dalam hati. Nah, itu bisa, mikroskop ini bisa melihat pergerakan agent itu, pergerakan plasmodium itu atau agent yang lain itu di dalam organ manusia. Bisa diikuti Nanda, sudah canggih banget ya. Jadi bukan hanya lagi dalam bentuk molekuler yang bisa dilihat, tetapi lebih dari itu, udah bisa melihat semua pergerakannya. Ya, dengan demikian semakin gampang untuk melakukan pengobatannya. Ya, jadi udah bisa tepat banget gitu ya untuk melihat. Tinggal disambungkan dengan alat teknologi yang canggih, diperiksa pasiennya, kemudian dilihat di mikroskop, disambungkan gitu kelihatan pergerakan dari penyakit-penyakit yang ada di dalam organ tubuh manusia. Ya, segitunya ya perkembangan mikroskop saat ini. Ya, lanjut Nanda. Silakan lanjut. Ya. Jadi secara aplikasi keilmuan, patologi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada patologi klinis dan patologi eksperimental. Patologi klinis itu adalah ilmu patologi yang lebih menekankan pada tingkat penyakitnya sendiri, mempelajari lebih mendalam tentang sebab, mekanisme, dan pengaruh penyakit terhadap organ atau sistem organ tubuh manusia. Ilmu patologi klinis ini memberikan kontribusi yang besar terhadap kedokteran klinis, yaitu bidang keilmuan yang melakukan pendekatan terhadap sakitnya penderita, meliputi pemeriksaan atau penemuan klinik, diagnosis, dan pengelolaan penyakit. Jadi dua disiplin ilmu tersebut tidak bisa lepas. Kedokteran klinik tidak bisa dipraktekkan tanpa patologi, demikian juga patologi tidak berarti apapun bila tidak memberikan keuntungan di tingkat klinis. Untuk patologi eksperimental merupakan suatu bidang ilmu patologi yang melakukan pengamatan atau observasi pengaruh perlakuan atau manipulasi terhadap suatu sistem di laboratorium. Biasanya digunakan binatang percobaan atau kultur sel sebagai bahan uji. Kultur atau pembiakan sel merupakan temuan menguntungkan dalam perkembangan patologi eksperimental, karena selain menghindari binatang sebagai bahan uji juga memberikan hasil mendekati keadaan sebenarnya. Namun demikian, uji laborat tidak bisa membuat lingkungan fisiologis seperti dalam tubuh manusia. Nah, berikut pembagian patologi. Yang pertama ada histopatologi, yaitu menemukan dan mendiagnosa penyakit dari hasil pemeriksaan jaringan. Ada sitopatologi, yaitu menemukan dan mendiagnosis penyakit dari hasil pemeriksaan sel tubuh yang dapat diambil. Ada hematologi, yaitu mempelajari kelainan seluler dan berbagai komponen pembekuan darah. Selanjutnya ada mikrobiologi, yaitu mempelajari penyakit infeksi dan organisme yang bertanggung jawab terhadap penyakit tersebut. Imunologi, yaitu mempelajari mekanisme pertahanan yang spesifik dari tubuh manusia. Patologi
kimiawi, yaitu mempelajari dan mendiagnosis suatu penyakit dari hasil pemeriksaan perubahan kimiawi jaringan dan cairan. Ada pula genetik, yaitu mempelajari kelainan-kelainan kromosom dan gen. Toksikologi, yang mempelajari pengaruh racun yang diketahui atau yang dicurigai. Yang terakhir ada patologi forensik, yaitu aplikasi patologi untuk tujuan yang legal, misalnya menemukan sebab kematian pada kondisi tertentu. Next. Jadi ada dua macam patologi, yaitu patologi, yang pertama patologi umum. Pembagian ilmu patologi ini, cakupan keilmuannya meliputi mekanisme dan karakteristik proses suatu penyakit atau kelainan kongenital, radang, tumor, degenerasi, dan sebagainya. Selanjutnya, yang kedua ada patologi sistematik. Pembagian ilmu patologi yang menekankan pada pengaruh penyakit tertentu terhadap organ atau sistem organ, seperti kanker, paru, radang, usus, dan sebagainya. Patologi sistemik merupakan karakteristik suatu penyakit yang menyebar secara sistemik ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya ada bahasan mengenai infeksi yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya persilahkan. Nanda, ini anunya sudah dikirim ke Ibu ya? PowerPoint-nya? Izin masuk Ibu. Ya. Untuk PowerPoint-nya belum ada dikirim karena Ibu di awal Ibu kasih tahu kalau sudah semua dipresentasikan baru kita pindah di flashdisk Ibu. Iya, yang nanti terakhir itu Nanda ya? Iya, oke. Iya, Ibu. Iya, sayang. Lanjut aja. Baik. Selanjutnya itu ada infeksi. Nah, pengertian infeksi sendiri ini adalah invasi tubuh oleh patogen atau mikroorganisme yang mampu menyebabkan sakit. Nah, infeksi ini disebabkan oleh mikroba, patogen, dan bersifat sangat dinamis. Mikroba sebagai makhluk hidup tentunya ingin bertahan hidup dengan cara berkembang biak pada suatu reservoir yang cocok dan mampu mencari reservoir baru dengan cara berpindah atau menyebar. Nah, penyebaran mikroba patogen ini tentunya sangat merugikan bagi orang-orang yang dalam kondisi sehat, lebih-lebih bagi orang yang sedang dalam keadaan sakit. Nah, penyakit infeksi ini adalah masalah kesehatan yang disebabkan oleh organisme seperti virus, bakteri, jamur, dan juga parasit. Meski beberapa jenis organisme terdapat di tubuh dan tergolong tidak berbahaya, pada kondisi tertentu, organisme ini dapat menyerang dan menimbulkan gangguan kesehatan yang bahkan berpotensi menyebabkan kematian. Lalu ada jenis dan penyebab penyakit. Infeksi dapat disebabkan 4 organisme berbeda, yaitu ada virus, bakteri, parasit, dan juga jamur. Nah, masing-masing organisme ini dapat menimbulkan masalah kesehatan yang berbeda, yaitu ada virus. Organisme ini menyerang sel dalam tubuh, atau Human Immunodeficiency Virus, atau HIV, itu adalah salah satu contoh jenis virus yang menyebabkan penyakit HIV. Terus ada bakteri, yaitu organisme ini dapat melepaskan racun penyebab penyakit. Nah, E. coli ini adalah salah satu contoh jenis bakteri yang menyebabkan infeksi saluran kemih. Lalu ada jamur, Dermatopitas ini salah satu contoh jenis jamur yang juga menjadi penyebab kutu air. Nah, jamur ini dapat berkembang biak dengan cepat di lingkungan bersuhu hangat dan juga lembab. Lalu ada parasit. Nah, parasit ini hidup dengan bergantung pada organisme lain. Contohnya aja Plasmodium, yaitu jenis parasit yang bergantung hidupnya di nyamuk dan penyebab malaria. Iya, yang tadi Ibu jelaskan ya, yang malaria. Iya, benar Ibu. Ya. Lalu ada pengobatan infeksi, ini disesuaikan dengan organisme yang menyebabkannya dan bagian tubuh yang terinfeksi. Umumnya, penanganan infeksi ini dilakukan dengan pemberian obat atau operasi. Beberapa yang dapat digunakan menangani infeksi itu ada antivirus seperti zanamivir atau acyclovir, antibakteri seperti amoxicillin dan doxycycline, ada anti jamur seperti clotrimazole dan fluconazole, antiparasit seperti albendazole dan juga artesunate. Nah,
selain pemberian obat, beberapa jenis infeksi juga perlu ditangani dengan operasi. Nah, operasi ini akan disesuaikan dengan kondisi yang diderita, organisme penyebab dan riwayat kesehatan pasien. Dan selanjutnya ada mekanisme transmisi mikroba patogen. Penularan penyakit infeksi pada manusia dari reservoir penjamu yang peka atau rentan. Nah, dalam riwayat perjalanan penyakit, penjamu yang peka atau susceptible host ini akan berinteraksi dengan mikroba patogen. Secara alamiah akan melewati 4 tahap, di mana tahap pertama ini itu tahap rentan. Nah, pada tahap ini penjamunya masih berada dalam kondisi yang relatif sehat, namun kondisi tersebut cenderung peka atau labil, disertai faktor predisposisi yang mempermudah terkena penyakit, seperti umur, keadaan fisik, perilaku atau kebiasaan hidup, sosial ekonomi, dan juga lain-lain. Nah, faktor predisposisi ini mempercepat masuknya agen penyebab penyakit atau mikroba patogen untuk dapat berinteraksi dengan penjamu. Lalu tahap kedua ada tahap inkubasi. Setelah masuk ke tubuh penjamu, mikroba patogen ini akan mulai beraksi, namun tanda dan gejala penyakitnya belum tampak atau yang disebut subklinis. Nah, saat mulai masuknya mikroba patogen ini ke tubuh penjamu hingga saat munculnya tanda dan gejala penyakit dikenal sebagai masa inkubasi. Nah, masa inkubasi satu penyakit ini berbeda dengan penyakit lainnya. Ada yang hanya beberapa jam, ada juga yang mungkin sampai bertahun-tahun. Lalu ada tahap klinis. Nah, merupakan tahap terganggunya fungsi-fungsi organ yang dapat memunculkan tanda dan gejala dari suatu penyakit. Nah, dalam perkembangannya, penyakit ini akan berjalan secara bertahap. Pada tahap awal, tanda dan gejala penyakitnya masih ringan. Nah, penderita masih mampu melakukan aktivitas sehari-hari dan masih dapat diatasi dengan berobat jalan. Pada tahap lanjut, penyakit ini tidak dapat diatasi dengan berobat jalan karena penyakit ini bertambah parah baik secara objektif maupun subjektif. Nah, pada tahap ini, penderita sudah tidak mampu lagi melakukan aktivitas sehari-hari, dan jika berobat, umumnya harus melakukan perawatan. Lalu yang terakhir ada tahap akhir, di mana penyakit ini perjalanannya semua jenis penyakit pada suatu saat akan berakhir pula. Dan perjalanan penyakit ini dapat berakhir dengan 5 alternatif, yaitu ada sembuh sempurna, di mana penderita sembuh secara sempurna, artinya bentuk dan fungsi selnya atau jaringan atau organ tubuhnya ini kembali seperti semula saat sebelum sakit. Lalu sembuh dengan cacat, penderita ini sembuh dari penyakit namun disertai ada kecacatan. Cacat ini dapat berbentuk cacat fisik, cacat mental, maupun cacat sosial. Lalu ada pembawa atau karier, di mana perjalanan penyakitnya seolah-olah berhenti, ditandai dengan menghilangnya tanda dan gejala penyakit. Nah, pada tahap ini agen penyebab penyakitnya masih ada, dan masih memiliki potensi untuk menjadi suatu sumber penularan. Lalu ada kronis, perjalanan penyakitnya bergerak lambat dengan tanda dan gejala yang tetap atau tidak berubah atau stagnan. Lalu terakhir meninggal dunia, di mana akhir perjalanan penyakit ini dengan adanya kegagalan fungsi-fungsi organ yang menyebabkan kematian. Lalu ada faktor yang mempengaruhi proses infeksi. Menurut Kozier pada tahun 2010 terdapat faktor-faktor yang berpengaruh pada kerentanan seseorang terhadap infeksi. Nah, salah satu faktor yang paling penting itu kerentanan inang yang dipengaruhi oleh usia, hereditas, tingkat stres, status nutrisi, terapi medis yang sedang dijalani, dan proses penyakit yang sudah ada. Nah, untuk usia sendiri, ini mempengaruhi risiko infeksi. Nah, misal bayi baru lahir dan lansia ini mengalami penurunan pertahanan tubuh terhadap infeksi. Nah, infeksi ini merupakan penyebab utama kematian bayi baru lahir yang memiliki sistem imun imatur dan hanya memiliki perlindungan selama 2 atau 3 pekan pertama dari imunoglobulin yang didapat secara pasif dari bapak. Nah, seiring penuaan, respon imun ini menjadi lemah kembali bahwa imunitas terhadap infeksi menurun seiring pertambahannya usia karena prevalensi influenza dan kemungkinan kematian yang diakibatkannya. Nah, CDC ini merekomendasikan pemberian imunisasi tahunan terhadap influenza bagi lansia dan bagi individu penderita penyakit jantung, pernapasan, metabolik, dan penyakit ginjal kronik. Lalu ada hereditas, di mana dapat mempengaruhi perkembangannya infeksi sedemikian rupa, beberapa individu memiliki kerentanan genetik terhadap infeksi tertentu. Lalu ada stres,
sifat, jumlah, dan durasi stressor fisik ini dan emosi dapat mempengaruhi kerentanan terhadap infeksi. Nah, stresor ini meningkatkan kortison darah. Nah, peningkatan kortison darah ini yang berkepanjangan menurunkan respon anti radang, menurunkan simpanan energi, menyebabkan letih, dan juga menurunkan pertahanan terhadap infeksi. Lalu ada nutrisi, di mana pertahanan terhadap infeksi bergantung pada status nutrisi yang kuat. Karena antibodi merupakan protein, kemampuan untuk mensintesis antibodi ini dapat terhambat. Akibatnya asupan nutrisi yang tidak kuat, terutama ketika cadangan proteinnya ini berkurang. Lalu ada terapi medis. Beberapa terapi medis dapat menjadi predisposisi individu terhadap infeksi. Sebagai contoh, pengobatan radiasi untuk kanker ini menghancurkan tidak hanya sel kanker saja, tetapi juga beberapa sel normal. Nah, beberapa pengobatan tertentu juga meningkatkan kerentanan terhadap infeksi. Pengobatan anti neoplasma atau anti kanker ini dapat menekankan fungsi sumsum tulang, yaitu mengakibatkan ketidakkuatan produksi sel darah putih yang penting untuk melawan infeksi. Lalu beberapa faktor yang mencetuskan risiko infeksi pada pasien itu menurut Potter dan Perry pada tahun 2005 itu ada agen, host, dan environment. Di mana agen ini penyebab infeksinya yaitu mikroorganisme yang masuk, bisa karena agennya sendiri atau karena toksin yang dilepas. Lalu ada host, yaitu yang terinfeksi. Jadi jika ada agen namun tidak ada yang bisa dikenain, maka tidak akan ada infeksi. Lalu environment atau lingkungan di sekitar agen dan host seperti suhu, kelembapan, sinar matahari, dan lain-lain. Untuk upaya pencegahan penularan penyakit infeksi, nah tindakan atau upaya pencegahan penularan penyakit infeksi ini adalah tindakan yang harus diutamakan. Nah, upaya pencegahan ini dapat dilakukan dengan cara memutuskan rantai penularannya. Rantai penularannya ini adalah suatu rangkaian proses berpindahnya mikrobopatogen dari sumber penularan reservoir ke penjamu dengan atau tanpa media perantara. Jadi, kunci untuk mencegahnya atau mengendalikan penyakit infeksi ini adalah dengan mengeliminasi mikrobopatogen yang bersumber pada reservoir serta mengamati mekanisme transmisinya, khususnya yang menggunakan media perantara. Sumber-sumber penularan atau reservoir yang telah diketahui adalah orang atau penderitanya, hewan, serangga, arthropoda seperti lalat, nyamuk, kecoa yang sekaligus dapat berfungsi sebagai media perantaranya. Nah, apabila perilaku hidup sehat ini sudah menjadi budaya dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, serta sanitasi lingkungan yang sudah terjamin, diharapkannya kejadian penularan penyakit infeksi ini dapat ditekan serendah mungkin. Untuk penyakit infeksi ini seperti virus, tadi ada COVID-19, itu melalui sentuhan atau kontak langsung, terus ada rabies melalui gigitan binatang, HIV melalui hubungan seksual, lalu untuk bakteri itu ada TBC melalui udara, pneumonia melalui batuk, tetanus melalui luka yang kotor, dan yang ada jamur, yaitu kutu air melalui sentuhan atau dari pakaian, kurap melalui sentuhan atau dari pakaian juga, dan parasit ini seperti malaria melalui gigitan nyamuk, dan trichomoniasis itu melalui hubungan seksual. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang peradangan. Perlu diketahui peradangan atau biasa disebut inflamasi adalah respon vaskuler yang mengakibatkan transport cairan, zat terlarut, dan sel dari darah yang bersirkulasi ke jaringan interstisial pada tempat cedera atau nekrosis. Peradangan itu dianggap sebagai gejala yang menguntungkan dan defensif, yang akibatnya faktor penyerang dinetralkan dan dihilangkan. Jaringan mati dihancurkan, kondisi yang diperlukan untuk perbaikan dan pemulihan dibuat. Lalu perbedaan antara infeksi dan peradangan ini, kalau infeksi itu merupakan masuknya mikroorganisme yang memperbanyak diri di jaringan tubuh yang menyebabkan peradangan. Sedangkan peradangan atau inflamasi ini merupakan respon fisiologis
yang ditimbulkan oleh kerusakan jaringan yang disebabkan oleh adanya infeksi tadi. Lalu ada penyembuhan luka. Penyembuhan luka adalah suatu proses di mana jaringan yang mati atau rusak digantikan oleh tubuh melalui regenerasi dengan jaringan yang baru dan sehat. Luka biasanya dianggap sembuh ketika permukaan dapat bersatu kembali dan kekuatan jaringan kembali normal. Next. Next slide. Mekanisme peradangan. Setiap luka di jaringan itu menimbulkan reaksi inflamasi atau vaskuler. Pertama, pada tahap pertama ada peleburan arteriol dan kapiler lokal untuk memungkinkan penetrasi plasma. Selain itu, pada tahap kedua, cairan edema terkumpul di sekitar luka dan fibrin membentuk semacam retikulum. Struktur yang dapat menutupi pembuluh limfa dan membatasi penyebaran mikroorganisme. Lalu ada yang tahap ketiga, pada proses inflamasi ini juga terjadi fagositosis. Jadi sel fagosit pertama mengenkapsulasi mikroorganisme dan kemudian memulai pencernaan di dalam sel. Hal ini menyebabkan pH menjadi asam. Selain itu, protease seluler diproduksi yang menyebabkan lisis leukosit. Kemudian makrofag monosit besar mencapai tempat infeksi, lalu membungkus sel darah putih yang tersisa. Dan akhirnya terjadi pencairan atau resolusi hasil proses inflamasi lokal. Next. Next. Jenis radang. Jenis peradangan ini yang pertama yaitu kataral, terbentuk di atas permukaan membran mukosa yang terdapat sel-sel yang dapat mensekresi musin. Eksudat musin yang terkenal adalah PAK atau tulisannya tuh PUCK yang banyak menyertai infeksi saluran pernapasan atas. Lalu yang kedua ada radang pseudomembran. Ini terbentuk pada permukaan selaput lendir yang ditandai dengan pembentukan eksudat dalam bentuk lapisan membran superficial yang mengandung agen penyebab endapan fibrin, sel nekrotik, lalu leukosit inflamasi. Radang selaput ini paling sering ditemukan pada orofaring, trakea, bronkus, dan saluran cerna. Lalu yang ketiga ada ulkus. Ini terjadi apalagi sebagian permukaan jaringan itu hilang, sedangkan jaringan sekitarnya meradang. Lalu yang keempat ada abses. Abses lubang yang berisi nanah di jaringan. Abses adalah lesi yang sulit diobati oleh tubuh karena kecenderungannya untuk mencair dan mengembang, membentuk lubang dan menolak penyembuhan. Jika abses terbentuk, obat-obatan seperti antibiotik dalam darah itu bisa sulit masuk ke dalam abses. Next. Yang kelima ada radang purulen. Radang purulen itu terjadi akibat infeksi dari bakteri. Terdapat pada cedera aseptik dan dapat terjadi di mana-mana pada tubuh yang jaringannya telah menjadi nekrotik. Lalu yang keenam ada flegmon. Flegmon ini merupakan radang purulen yang menyebar atau meluas secara difusi pada jaringan. Lalu yang ketujuh ada radang supuratif. Infeksi supuratif lokal ini disebabkan oleh berbagai jenis bakteri. Secara kolektif biasanya disebut dengan piogen atau pembentukan nanah. Yang termasuk piogen adalah Staphylococcus dan banyak basil gram negatif. Next.
Inflamasi akut. Inflamasi akut itu merupakan peradangan dengan durasi yang relatif singkat, dari menit bisa ke hari, dan ditandai dengan eksudasi cairan dan protein plasma, dan juga akumulasi neutrofil yang nyata. Inflamasi akut ini merupakan proses segera terhadap jejas yang dirancang untuk mengirim leukosit ke tempat jejas. Sesampainya di tempat jejas, leukosit membersihkan setiap mikroba yang menginvasi dan memulai proses penguraian jaringan nekrotik. Proses inflamasi ini memiliki dua komponen utama, yaitu perubahan vaskular, perubahan yang di dalam kaliber pembuluhan darah yang menyebabkan peningkatan aliran darah, dan perubahan struktural yang memungkinkan protein plasma untuk meninggalkan sirkulasi. Lalu yang kedua ada berbagai kejadian yang kedua ada berbagai kejadian yang terjadi pada sel. Jadi, emigrasi leukosit dari mikrosirkulasi dan akumulasinya itu pada lesi cedera. Kaskade peradangan akut terintegrasi melalui pelepasan lokal mediator kimiawi. Perubahan vaskuler dan rekrutmen sel menentukan 3 dari 5 gejala lokal khas inflamasi akut, yaitu panas atau kalor, merah atau rubor, dan pembengkakan atau tumor. 2 gambaran lain dari inflamasi akut yaitu nyeri atau dolor dan hilangnya fungsi atau functionlessness terjadi akibat dari perluasan mediator dan kerusakan yang dimediasi leukosit. Next. Ciri inflamasi. Edema atau bengkak ini terjadi beberapa menit setelah kerusakan jaringan vasodilatasi terdeteksi, yang dimana menyebabkan peningkatan volume darah di tempat ini. Peningkatan permeabilitas pembuluh darah menyebabkan kebocoran cairan pembuluh darah dan munculnya edema. Setelah beberapa jam, leukosit atau sel darah putih menempel pada sel endotel di daerah yang meradang dan bergerak melintasi dinding kapiler ke dalam rongga jaringan. Ini adalah proses yang disebut dengan ekstravasasi. Lalu sel inflamasi seperti imunoglobulin, komplement, sistem aktivasi kontak, koagulasi, fibrinolitik, neutrofil, sel mast, eosinofil, monosit, fagosit, molekul endotel dan perekat, dan lain-lain. Next. Pada keadaan normal, hanya sebagian kecil molekul yang melewati dinding pembuluh darah. Bila terjadi inflamasi, sel-sel endotel menyusut sehingga makromolekul dapat melewati dinding pembuluh. Cairan yang mengandung banyak sel inflamasi itu disebut dengan eksudat inflamasi. Eksudat inflamasi memainkan peran penting dalam mengencerkan racun yang biasanya disekresikan oleh bakteri. Next. Klasifikasi peradangan. Jadi berdasarkan waktu kejadiannya, radang itu diklasifikasikan sebagai radang akut atau radang yang reaksi jaringan yang terjadi segera dan hanya dalam waktu yang singkat.
Tanda-tanda dari radang akut ini seperti warna yang kemerahan, lalu panas atau kalornya, lalu bengkak, rasa sakit, dan hilangnya fungsi. Lalu yang kedua ada radang kronik atau radang yang menahun. Radang kronik ini dapat terjadi dari radang akut yang tidak mengalami perbaikan secara terus-menerus atau secara sempurna sehingga berkembang menjadi bentuk kronik atau sejak semula memang bersifat menahun. Radang kronik ini biasanya berjalan berminggu-minggu hingga menahun. Lalu yang ketiga radang subakut. Sebenarnya merupakan tahapan dari radang akut yang akan menjadi menahun. Radang kronik, radang subakut biasanya itu dapat pula berkembang menjadi akut yang dikenal sebagai radang kronik eksaserbasi akut. Next. Pemberian nama suatu radang itu biasanya berdasarkan jenis organ yang terkena, lalu ditambah dengan akhiran itis. Contohnya dermatitis, radang pada kulit. Tonsil, tonsilitis, itu radang pada tonsil. Tetapi ada pula pemberian nama di luar konsep di atas. Misalnya itu pneumonia, radang pada paru. Next. Penanganan dapat diberikan ketika mendapati pasien yang mengalami radang atau inflamasi, yakni dilakukan dengan cara pemberian obat antiinflamasi, karena obat antiinflamasi ini memiliki sifat analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi. Next. Fase penyembuhan luka. Jadi fase penyembuhan luka ini sebenarnya ada 3 fase penyembuhan luka, yaitu fase inflamasi, fase proliferasi, dan fase maturasi. Fase inflamasi atau reaksi merupakan reaksi tubuh terhadap luka yang dimiliki setelah beberapa menit dan berlangsung sekitar 3 hari setelah cedera. Lalu yang kedua ada proliferasi atau regenerasi. Fase proliferasi ditandai dengan munculnya pembuluh darah sebagai hasil rekonstruksi. Fase proliferasi ini terjadi dalam waktu 3 hingga 24 hari. Lalu yang ketiga ada maturasi atau remodeling. Fase ini merupakan tahap akhir dari proses penyembuhan luka. Dapat memerlukan waktu lebih dari 1 tahun dan bergantung pada kedalaman dan keluasan luka. Hambatan utama penyembuhan luka ini adalah adanya infeksi, peradangan, dan tidak seimbangnya kelembapan. Sehingga pada setiap fase penyembuhan luka memiliki karakteristik tersendiri dari segi warna dan tekstur luka. Next. Penyakit peradangan atau istilah-istilah dari inflamasi. Radang itu berbentuk rangkaian reaksi yang ditimbulkan untuk menghancurkan, mengurangi agen yang menginfeksi jaringan. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, itu istilah-istilah inflamasi ini biasanya diberi nama dengan berdasarkan jenis organ yang terkena, seperti dermatitis. Dermatitis ini merupakan penyakit atau peradangan pada kulit, biasanya ditandai dengan gatal, kemerahan, dan ruam. Lalu ada osteoartritis. Osteoartritis ini merupakan peradangan pada tulang dan sendi. Biasanya itu keluhannya itu nyeri sendi. Lalu ada endometritis, merupakan peradangan pada endometrium atau dinding rahim dan gejala utamanya yaitu nyeri atau kram hebat di bagian bawah perut atau panggul.
volume darah yang banyak ketika menstruasi, dan nyeri saat berhubungan seksual, bahkan mengalami diare. Lalu yang keempat ada meningitis. Meningitis ini merupakan peradangan pada selaput otak. Biasanya itu gejala umumnya seperti demam, sakit kepala, dan leher kaku. Lalu ada gejala lain, termasuk kebingungan atau kesadaran yang berubah, muntah-muntah, dan ketidakmampuan untuk menoleransi suara yang ringan ataupun keras. Yang kelima ada faringitis. Faringitis ini merupakan peradangan pada faring. Biasanya menyebabkan sakit tenggorokan dan demam. Namun ada juga gejala lain yang mungkin termasuk pilek, batuk, kesulitan menelan, suara serak, dan pembengkakan kelenjar pada getah bening. Yang terakhir ada glossitis. Glossitis ini merupakan peradangan pada lidah. Gejala umumnya itu muncul bengkak dan kemerahan. Lalu rusaknya papila sehingga permukaan lidah terlihat lebih licin dan berplak. Selain dari penyakit-penyakit yang ada pada slide ini, masih banyak penyakit-penyakit lain yang seperti gastritis, artritis, pankreatitis, prostatitis, dan lain-lain. Next. Baik, itu tadi materi tentang peradangan, tentang patologi, infeksi, dan peradangan. Selanjutnya kami akan mempresentasikan mengenai review jurnal yang kami dapatkan. Bentar ya, sebentar Adisa. Bentar. Adisa. Iya, Ibu. Nah, sebentar. Jadi begini ya, jadi apa yang telah disampaikan Adisa tadi. Adisa ini ya, biasa jadi presenter ya? Ya, memang ya, di SMA-nya ya? Iya, Ibu. Oh iya, kelihatan ya. Ya, jadi sangat ini ya, enak walaupun ya enak didengar gitu ya. Jadi apalagi kalau betul-betul diperhatikan, paham sekali ya apa yang dipresentasikan. Jadi ya maksud saya ya seperti ini ya, yang apa namanya, PPT-nya ya, jadi poin-poinnya di situ kemudian dijelasin, dan enak ya ini memang si Adisa ini menjelaskannya ya. Sehingga mudah dipahami kalau memang tadi serius memperhatikan, itu nggak perlu Ibu jelasin lagi deh, itu sudah masuk semua itunya ya, tentang infeksi dan radang ya. Jadi sebenarnya asik ya mempelajari ini, karena itu juga berhubungan dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga apabila terjadi hal-hal seperti itu, oh kita sudah punya tuh ilmunya. Oh begini, kenapa saya terjadi infeksi begini ya? Oh ini penyebabnya. Saya harus apa ya? Gitu kan juga sudah dijelasin semua bagaimana apa diagnosisnya, terus pengobatan dan preventifnya. Nah, terus bagaimana penyakit itu bisa menyebar ya, sehingga kita bisa epidemiologinya ya, sehingga kita bisa ambil apa, kita bisa preventif ya kalau itu belum terjadi. Tapi kalau sudah terjadi ya apa boleh buat, ya kita memang harus kalau punya pengetahuannya mungkin untuk daruratnya bisa ya, bisa sementara, artinya oh saya harus pertolongan pertamanya bisa dilakukan. Tapi setelah itu ya kita tidak ranahnya ya untuk kuratifnya, ya harus meminta pertolongan dokter. Tetapi kalau itu memang biasa-biasa saja ya infeksinya, kan tadi ada akut, ada kronik dan lain-lain sebagainya. Kalau bisa ditangani sendiri dengan ilmu yang kita dapat ya monggo ya. Tapi itu bukan untuk kalau kuratif bukan ranahnya kita, tetapi dengan mengetahui
ilmunya ini bisa saja kita lakukan, Nanda ya. Jadi itu sebabnya kenapa kita perlu belajar basic ilmu-ilmu seperti ini. Ya, jadi baik itu ilmu paratit, ilmu patologi, mau nanti ada biokimia, ada mikrobiologi, ya kemudian ada anatomi fisiologi, itu ya. Jadi itu semua berhubungan dengan tubuh kita, berhubungan dengan kehidupan kita, sehingga kita bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu yang kita dapat sesuai dengan ranahnya kita, gitu ya. Seperti itu, Randa ya. Lanjut si Adisa. Baik, terima kasih banyak Ibu. Untuk review jurnal kasus patologi ini, selanjutnya itu akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Sri Sinta Awalinda. Kepada Sri Sinta Awalinda, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Adisa. Mohon maaf sebelumnya kepada Ibu dan teman-teman sekalian. Saya tidak mengaktifkan kamera karena ada kendala. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang review jurnal kasus patologi. Next. Review jurnal pada kali ini berjudul Analisis Perilaku Pencegahan Keputihan Patologi pada Remaja Putri di Kabupaten Demak. Next. Kita masuk ke pendahuluan. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019, tepatnya di Kabupaten Demak. Kesehatan reproduksi remaja tidak lepas dari kesehatan di bidang kebidanan dan kandungan. Hingga saat ini masih banyak dijumpai penyakit-penyakit infeksi yang mengganggu alat reproduksi atau alat kelamin atau genital wanita. Salah satu yang sering kita jumpai adalah keputihan. Akan tetapi, keputihan tidak dapat dianggap sebagai hal yang mudah, karena keputihan juga dapat menjadi indikasi awal dari kanker serviks yang biasa berujung pada kematian. Penyebab keputihan yang perlu diketahui adalah infeksi, kebiasaan yang kurang bersih atau terlalu lembab karena celana dalam yang ketat, dan terbuat dari bahan panas, bisa juga dari makanan yang beraroma tajam. Berdasarkan studi pendahuluan pada tanggal 23 Juni 2019, di kumpulan remaja di Saka Bakti Husada Puskesmas Demak 3, angkatan ke-14 dengan wawancara 5 orang, didapatkan 3 atau 60% remaja mengalami keputihan normal, dan 2 atau 40% orang mengalami keputihan tidak normal patologi, yaitu keluaran cairan berbau tidak enak, gatal-gatal, dan mereka belum tahu perilaku dalam mencegah keputihan patologi. Ketidaktahuan ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan informasi tentang keputihan dan pencegahan keputihan patologi. Next. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan rancangan cross-seksional, yaitu suatu rancangan penelitian untuk mempelajari dinamika kolerasi antara faktor-faktor dengan efek dengan cara pendekatan, observasi, atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat atau point time approach. Dalam penelitian ini, faktor resiko independen yaitu pengetahuan dan efek atau dependen yaitu perilaku mencegah. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh remaja Putri Saka Bakti Husada Puskesmas Demak 3, Kabupaten Demak, dengan teknik pengambilan sampel adalah sampel jenuh. Next. Hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, analisis univariat. Tingkat pengetahuan tentang keputihan bisa kita lihat pada tabel nomor 1. Pada tabel pertama, menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan cukup, yaitu sebanyak 25 atau 78,1% responden. Yang kedua, perilaku mencegah keputihan patologi bisa kita lihat pada tabel 2, menunjukkan bahwa perilaku dalam mencegah keputihan sebagian besar positif sebanyak 31 atau 96,9% responden, dan sisanya negatif sebanyak 1 atau 3,1% responden. Next. Yang kedua adalah analisis bivarat.
Pada analisis ini menggambarkan hubungan pengetahuan tentang keputihan dengan perilaku dalam mencegah keputihan patologi pada remaja putri di Saka Bakti Husada Puskesmas Demak 3, angkatan ke-14 pada tahun 2019. Perhitungan analisis bivariat dengan menggunakan chi-square ditampilkan pada tabel berikut. Hubungan pengetahuan tentang keputihan dengan perilaku dalam mencegah keputihan patologi pada remaja putri di Saka Bakti Husada Puskesmas 3 tahun 2019. Berdasarkan tabel yang kita bisa lihat ini, menunjukkan bahwa dari 32 responden dengan tingkat pengetahuan cukup memiliki perilaku mencegah positif sebanyak 25 atau 78,1%. Responden yang lebih besar dibanding responden yang memiliki perilaku mencegah negatif sebanyak 1 atau 3,1% responden. Next. Kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil, yang pertama adalah sebagian besar responden memiliki pengetahuan cukup, yaitu sebanyak 25 atau 78,1% responden. Yang kedua, sebagian besar responden memiliki perilaku positif dalam mencegah keputihan patologis, yaitu sebanyak 31 atau 96,9% responden. Dan yang terakhir, ada hubungan pengetahuan tentang keputihan dengan perilaku dalam mencegah keputihan patologi pada remaja putri di Saka Bakti Husada Demak 3, Kabupaten Demak dengan p-value 0,007 lebih kecil sama dengan 0,05. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya, Nadi Zakir. Baik, kemudian kita masuk ke review jurnal yang kedua terkait jurnal patologi hewan yang berjudul Perubahan Patologi Sistem Hepatobiliari Sapi Bali Terinfeksi Fasciola Gigantica. Next. Baik, kita masuk ke pendahuluan. Infeksi cacing hati atau biasa dikenal juga sebagai fasciolosis atau distomatosis merupakan penyakit parasit yang tersebar di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh Fasciola hepatica dan Fasciola gigantica dan kemudian disebarkan oleh siput air atau limnaya. Fasciola gigantica ini pada umumnya ditemukan pada daerah yang beriklim tropis seperti Indonesia dan berhubungan erat dengan keberadaan inang antara siput air rubiginosa. Meskipun Fasciola gigantica dan Fasciola hepatica secara geografis tersebar pada lokasi yang berbeda, namun kedua spesies tersebut memiliki siklus hidup yang sama. Ternak mamalia dan manusia bersifat sebagai induk definitifnya, sedangkan hewan liar dapat bertindak sebagai reservoir. Sebuah mamalia rentan terhadap infeksi ini, dan pada sapi penderita dapat menyebabkan timbulnya disfungsi pada sistem hepatobiliari atau empedu pankreas. Siklus hidup dimulai ketika host definitif terinfeksi menumpahkan telur yang mengandung satu mirasidium bersama feses ke lingkungan. Mirasidium kemudian menginfeksi siput air untuk berkembang menjadi serkaria. Kemudian serkaria keluar dari tubuh siput dan berenang ke dalam air untuk mencapai tumbuhan dan berkembang menjadi metaserkaria. Lanjut saja. Ini kan sudah dibahas di dalam di cacing. Lanjut aja ke rumusan masalahnya. Oh, ya. Kemudian kita masuk ke metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan metode observasional cross-sectional, yang dimana sampel jaringan hati sapi Bali diambil dari rumah potong hewan atau RPH Sanggaran dan Pasar selama bulan Januari tahun 2019. 15 sampel positif fasciolosis dari 100 jaringan hati dan kantung empedu sapi Bali dimasukkan ke dalam pot yang telah diisi cairan neutral buffer formalin sebanyak 10%. Kemudian dilakukan trimming dengan ukuran 1 x 1 x 1 cm dan didehidrasi secara berturut-turut dengan alkohol dengan kadar alkohol 70%, 85%, 90%, 95% dan 100%. Next. Kemudian kita masuk ke hasil penelitian dan pembahasan. Sebanyak kesimpulannya aja, Nanda. Oh, ya. Kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu temuan berupa proliferasi saluran empedu yang dikelilingi jaringan kolagen.
adanya potongan longitudinal fasciolos gigantica dewasa disertai adanya sel fibrolas di sekitar serta adanya bentukan adenomatus hyperplasia. Infiltrasi sel mononuklear dan klasifikasi menunjukkan terjadi adanya patologi dengan intensitas yang berat disertai adanya radang kronis pada sistem hepatobiliari pada sapi Bali penderita fasciolosis gigantica. Next. Ya, saya kembalikan ke moderator. Ya. Nggak apa-apa, saya ambil alih aja dulu. Jadi begini Nanda ya, jadi alhamdulillah ya. Jadi, nah kalau terbiasa nanti membaca jurnal seperti itu Nanda, ada yang kurang dari jurnalnya, mestinya di ini dulu rumusan apa permasalahannya apa, ya. Karena permasalahan itulah yang akan dijawab di kesimpulan, gitu ya. Jadi tidak terlihat tadi jurnal pertama maupun jurnal kedua tidak ini kan rumusan masalahnya, apa permasalahannya. Nah, permasalahan itu kan biasanya mengandung beberapa tujuan khususnya. Nah tujuan khususnya itulah yang dijawab di kesimpulan. Ya, tadi mungkin tidak memasukkan saja, bukan pasti ada masalahnya ya. Pasti ada permasalahannya, cuma mungkin tidak terlewatkan saja. Baik, jadi apa yang bisa disimpulkan dari kedua jurnal tadi itu sudah ada kesimpulannya ya, tetapi kaitannya dengan topik kita yang untuk ini adalah infeksi dan radang. Ya, kedua-duanya itu kan ada infeksi ya dan peradangan, gitu ya. Tadi sudah dijelaskan semua bagaimana infeksi terjadi, bagaimana peradangan terjadi, yaitu bisa implementasinya dilihat di jurnal itu. Ya, ternyata di masyarakat, masalah-masalah kesehatan masyarakat, hal itu banyak terjadi ya. Jadi macam-macam infeksi bisa terjadi ya. Itu yang kedua tadi, itu kan juga adalah hal-hal infeksi ya. Artinya hal patologi yang terjadi pada yang disebabkan oleh agennya parasit adalah kecacingan. Tapi bagaimana infeksi dan peradangan itu terjadi, tentu itu mengikuti mekanisme patologi. Ya, jadi udah bisa dipahami Ananda ya, yang namanya patologi itu seperti apa. Ya, jadi mulai masuknya penyakit, terus sampai timbulnya penyakit ya, yang namanya masa inkubasi. Kemudian bagaimana penyakit itu terjadi prosesnya, kemudian bagaimana penyakit itu didiagnosa, kemudian bagaimana penyakit itu diakhiri gitu ya. Nah tadi kan akhirnya bisa sembuh total, bisa meninggalkan kecacatan, bisa tidak bisa diobati, bisa mati gitu ya. Ya jadi begitulah perjalanan suatu penyakit masuk mulai menginfeksi sampai terjadi peradangan. Peradangan itu kan tadi adalah respon tubuh, respon antibiotik kita terhadap antigen yang masuk. Ya, jadi respon antibodi terhadap antigen yang masuk. Itu terjadi peradangan dan macam-macamnya. Ya, kemudian ya itu tadi ya, jadi bisa dilihat materi patologi itu di dalam jurnal-jurnal itu dengan contoh-contoh infeksi maupun peradangan yang terjadi. Ya, seperti itu ya Nanda ya. Jadi ditarik benang merahnya antara materi yang kita pelajari dengan jurnal yang ada. Ini bagus Nanda ya, kalau sudah terbiasa Anda membaca jurnal seperti itu, nanti mudah melakukan terutama di tugas-tugas akhirnya. Ya sudah terbiasa membaca, di mana itu metode apa tadi rancangan cross-seksional dan lain-lainnya, ada kuantitatif, ada kualitatif gitu ya. Jadi dengan istilah-istilah seperti itu, dengan terbiasa membaca jurnal, maka nanti lebih mudah belajar metodologinya gitu ya. Mungkin itu ya Nanda ya, ini sudah mau jam 10, Ibu akan menuju siap-siap menuju kampus. Silahkan kita diskusi saja lewat WA, tanya jawabnya, kemudian juga review PPT-nya.
dari Ibu, alhamdulillah, di semakin kesininya semakin bagus ya. Semakin maksudnya PPT-nya semakin bagus, juga presentasinya semakin bagus. Alhamdulillah. Mudah-mudahan banyak manfaatnya ya bagi kita semua, Nanda, apa yang kita lakukan. Saya akhiri untuk Zoom-nya ini dengan kembali kita membaca Kafaratul Majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Semoga sehat semua ya, Nanda ya. Sampai kita jumpa kembali. Dan insya Allah minggu depan berarti baru matian sel, dilanjutin dengan kelompok berikutnya. Itu kemarin saya berikan ini ya, kelainan-kelainan pada pembuluh darah ya. Ya benar. Patologinya. Izin masuk Ibu, untuk kelompok berikutnya Ibu belum ada berikan materinya Ibu, baru kematian sel untuk minggu depan. Oh iya, itu ada satu lagi untuk patologi. Kita selesaikan minggu depan supaya minggu depannya jadi pertemuan ke-9 kita bisa UTS ya. Nanti setelah itu baru lanjut kelompoknya itu dengan biokimia ya. Jadi ada ini kelainan-kelainan pada sistem pembuluh darah. Sistem kelainan-kelainan yang terjadi pada sistem sirkulasi darah. Ya, pada manusia tentunya ya. Itu untuk kelompok selanjutnya. Jadi terakhir itu sama kematian sel. Ya. Selesai insya Allah minggu depan kita selesaikan gitu ya. Dan insya Allah minggu ke pertemuan ke-9 ya. Insya Allah kita UTS. Nanti bentuk UTS-nya nanti Ibu informasikan belakangan ya. Apakah apa namanya